Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, kembali lagi di Seruan Khalifah, sebuah program di mana kita akan mengupas tuntas dari khutbah huzur. Bersama saya Ansar Ahmad selaku host yang akan memandu jalannya acara ini selama beberapa menit ke depan. Dan alhamdulillah sudah ada narasumber kita yaitu Pak Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ansar. Nah, hari ini kita akan membahas khutbah huzur Pak Anom pada tanggal 10 Januari tahun 2014 Ya. yang menurut saya pribadi ini sangat indah sih Pak. Karena huzur memulai khutbahnya dengan menyebutkan bahwa Hazrat Masih Maud itu datang tidak hanya untuk menyampaikan akidah atau keimanan atau keyakinan, tapi juga untuk memenuhi hak-hak manusia dan perbaiki hubungan manusia dengan Allah Ta'ala gitu. Yang mana semua itu tidak akan terwujud hanya dengan keyakinan semata, hanya dengan kata-kata, tapi juga perlu adanya amal gitu Pak. Nah sebelum kita lanjut nih Pak tentang pentingnya amal, kira-kira gimana sih Pak hubungan antara keyakinan atau keimanan kita sama amal atau perbuatan kita sehari-hari gitu Pak? Iya betul Kang Ansar dan pemirsa, huzur di dalam khutbah tersebut mengulas secara mendalam, bahkan sangat dalam sekali, ya. Bagaimana seseorang yang ingin dikatakan sebagai muslim sejati, maka dia tidak hanya saja menguatkan terkait imannya, akidahnya tidak, tetapi yang harus menjadi catatan penting adalah yaitu akhlaknya, pengamalan daripada apa yang ia imani. Nah, jadi kalau misalnya seseorang beriman, mengaku dirinya beriman, tetapi dia tidak memiliki akhlak yang baik, maka dianggap bahwa keimanannya itu tidak menjadi apa-apa. Nah, maka di dalam khutbah itu Huzur mengutip sabda daripada Hazrat Masih Maud alaihissalam, ya, bahwa seseorang yang mengaku dirinya beriman, maka dia harus bisa menampilkan, ya, akhlak, perilaku yang baik. Jadi jika perilakunya tidak baik, maka Hazrat Masih Maud mengatakan atau bersabda bahwa keimanannya itu akan menjadi dianggap kosong oleh Allah Ta'ala. Seperti itu ya Pak ya amal ya Pak. Dan sebenarnya nyambung juga sih Pak sama saya baca buku luar gitu ya Pak, bukan buku jemaat, bukan buku Islami, judulnya Atomic Habits. Dia kayak laku banget 20 juta copies, 60 bahasa kalau nggak salah. Nah di sini James Clear tuh penulisnya bilang Pak bahwa salah satu cara untuk mengubah habit kita sehari-hari sebenarnya untuk mengubahnya dengan mengubah identitas atau kepercayaan kita gitu. Jadi intinya sebenarnya gimana amal atau perbuatan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita percayai gitu Pak. Gimana nyambung dengan sabda Hazrat Masih Maud bahwa ternyata ya memang itu berkaitan, nggak bisa kita beriman doang tapi amalnya kosong gitu. Atau beramal ya tentunya nggak ada imannya kan nggak mungkin juga kayak gitu ya Pak. Tapi yang saya bingung tuh Pak sebenarnya adalah kenapa sekarang saya lihat ada orang-orang yang quote on quote mungkin beriman gitu ya Pak. Let's say ulama-ulama gitu. Tapi orang-orang ini pula yang kemudian suka menyebarkan kebencian, orang-orang ini pula yang menyebarkan apa ya Pak, keburukan gitu. Atau kalau nggak salah ada sabda atau hadis yang mengatakan bahwa nanti akan ada saatnya ulama itu jadi kelompok yang paling buruk gitu Pak. Itu apa sih Pak yang terjadi sebenarnya gitu? Kok bisa nggak sinkron antara amal dan iman gitu Pak? Ya memang ajaran Islam ini kalau dihitung ya dari Rasulullah SAW datang sebagai pembawa ajaran Islam itu sendiri kan sudah 15 abad yang lalu, ya. Iya. Berarti sudah kurun waktu yang sangat jauh. Artinya memang tidak menjadi jaminan seseorang yang dikatakan ulama gitu ya, kemudian bisa menyerap secara menyeluruh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun mereka mempelajari Quran yang sama dan juga hadis yang sama. Iya, Maka oleh Rasulullah SAW sendiri diberikan jalan keluar. Nanti jika sudah saatnya, sudah akhir zaman, maka akan datang seorang Imam Mahdi yang harus kalian baiat kepadanya, dan dengan mengikuti beliau itu kalian akan dikembalikan lagi kepada keimanan seperti yang dibawa oleh Hadrat Rasulullah SAW. Yuhyidina wa yukimus syariah. Itu tugas daripada Hadrat Imam Mahdi. Nah, terkait dari fenomena yang tadi disampaikan oleh Kang Ansar, kalau kita melihat flashback di zaman Rasulullah SAW,
beliau itu kan datang di tanah Arab ya, khususnya di Mekah, di mana kondisi zaman itu kan zaman kegelapan secara moral, secara akhlak. Iya. Jadi kalau mau lihat keburukan akhlak, maka orang-orang itu akan menunjuk Arab gitu ya. Arab, Iya. kota Mekah pada saat itu ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW datang, apakah Nabi Muhammad SAW itu hanya mengajarkan iman? Kan tidak. Enggak, iya. Apakah Nabi Muhammad SAW hanya mengajarkan kalian percaya kepada Tuhan yang Esa saja? Kan tidak. Bahkan Hadrat Masih Maud mengatakan bahwa perbaikan yang paling sulit itu sebenarnya bukan perbaikan pada keimanan, tapi perbaikan kepada amal, itu yang paling sulit. Maka tugas daripada Nabi Muhammad SAW pada saat itu ketika mengajarkan bahwa Tuhan itu bukan Lata dan Uzza. Kalau Lata dan Uzza itu kalian buat dengan tangan kalian, kemudian kalian bisa patahkan Lata dan Uzza itu dengan sangat mudah tanpa dia bisa melawan. Nah, Nabi Muhammad SAW dengan mudah mengatakan, apakah seperti itu Tuhan-Tuhan yang kalian sembah? Dewa-dewa yang akan bisa memberikan kepada kalian itu berbagai macam manfaat. Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak. Tapi Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang alimul gaib. Nah, baru dijelaskan tentang keimanan. Tetapi setelah itu mudah saja orang kemudian bisa menjadi percaya. Nah, yang paling sulit adalah mengubah amal orang-orang. Bagaimana orang-orang pada saat itu biasa memperbudak. Kemudian oleh Nabi diajarkan agar membebaskan budak. Bagaimana orang dulu terbiasa dengan tipu daya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kejujuran, mengajarkan amanah. Bagaimana orang dulu sangat terbiasa dengan berkelahi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pintu maaf. Bagaimana orang dulu terbiasa dengan saling bunuh-membunuh. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang cinta kasih. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan iman dan juga memperbaiki akhlak. Nah, kalau saat ini, tadi yang Kang Ansar sendiri sampaikan bahwa yang diajarkan itu oleh ulama bagus tentang keimanan. Tetapi bahkan malah yang anehnya, ulama sendiri yang kemudian tidak mengajarkan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam zaman dahulu. Nah, maka itu saya katakan tadi pentingnya kita untuk memiliki seorang guru ya, juru selamat yang sudah kedatangannya itu dinubuatkan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Jadi keingat kutipan perkataan mantan presiden kita Pak Jokowi nih Pak, yang suka bilang we walk the talk, not only talk the talk gitu. Jadi harusnya kita mengerjakan apa yang kita sampaikan, tapi sayangnya sekarang justru ulama-ulama gitu mereka hanya menyampaikan saja, mengajarkan keimanan saja, tapi nggak mengaplikasikannya gitu, pengen praktikannya gitu ya Pak. Dan tadi menarik sih Pak yang Pak Anam bilang bahwa ternyata yang sulit itu bukan mengajarkan keimanan, tapi justru mengajarkan amal gitu atau mengajarkan akhlak gitu Pak. Yang mana ya kita jadi yang lebih susah tuh melakukan sesuatu dibanding percaya sesuatu gitu kan ya Pak. Nah, pertanyaan saya berarti gimana Pak kalau gitu caranya kita melakukan amal-amal yang diajarkan di Islam gitu Pak. Supaya kita nggak hanya jadi orang yang cuman percaya doang tapi nggak ngerjain apapun Pak. Iya, hal itu disampaikan sendiri oleh Huzur ya di dalam khutbah beliau, bahwa yang paling mudah itu mengajarkan keimanan, tapi yang paling sulit itu adalah mengajarkan perbaikan akhlak. Ya. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak hanya percaya saja, kemudian pelaksanaannya kosong, gitu ya. Dan kalau pelaksanaannya kosong hanya imannya saja, itu dalam ajaran Hadrat Masih Maud dianggap bahwa orang itu bukan orang Muslim sejati, karena ya di dalam dirinya hanya kosong saja. Untuk apa iman tanpa ada akhlak yang baik? Contoh misalnya, seorang mengatakan saya beriman kepada Tuhan, saya yakin Tuhan itu Esa. Kemudian yang dia lakukan adalah dia menipu orang, berbohong pada setiap tindakannya. Kan seakan-akan dia mengatakan bahwa saya yakin Tuhan itu ada yang mengawasi saya, tetapi kemudian dia melakukan kebohongan-kebohongan seakan-akan Tuhan itu tidak melihat dia. Itu. Nah, bagaimana caranya agar hal-hal itu tidak terjadi kepada kita? Yaitu Huzur menyampaikan harus ada
perbaikan-perbaikan akhlak di dalam kehidupan kita, Kang Ansar. Perbaikan akhlak ya Pak ya. Tapi tadi menarik tuh Pak, saya keinget sedikit kasus gini Pak, dia adalah orang Islam gitu Pak. Tapi dia bilang, yaudah saya beriman lah sama Allah Ta'ala gitu. Tapi saya nggak mau sholat deh gitu. Tapi saya berbuat baik juga ke manusia, misalnya kayak saya nyumbang juga, tapi saya melihara anjing juga, tapi saya nggak pakai jilbab. Tapi apa ya Pak? Tapi dia beramal baik dalam konteks ke manusia lain tuh dia nggak nipu nggak apa gitu Pak. Itu sebenarnya gimana sih Pak? Apakah itu juga bertentangan? Apa sebenarnya gimana tuh Pak kok kayak gitu? Iya, terkadang manusia berbuat tidak adil kepada Tuhan. Ini seringnya. Ketika seseorang hidup di dunia, Ya, dia mau tunduk patuh terhadap aturan dunia. ya, Dia bayar pajak, ya. Kemudian dia tidak melanggar aturan di jalan, dia tidak melanggar aturan negara, ya, undang-undang dia taati. ya. Tetapi kenapa manusia tidak mau tunduk pada aturan Tuhan? Kan gitu. Padahal kalau ditanya, dunia ini diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan. Ya. Kalau Indonesia ini dikelola oleh siapa? Oleh pemerintah. Iya. Kemudian orang yang disampaikan oleh Kang Ansar ikut semua aturan pemerintah, maka dia dikatakan baik di hadapan pemerintah. Ya, karena dia tidak berbuat onar, ya dia selalu menjaga, selalu tertib dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok ada orang yang tidak mau ikut dalam aturan dari Tuhan yang menciptakan dunia? Yang sekupnya lebih kecil pemerintahan dia mau taat. Tapi dengan lingkup yang lebih luas lagi, yaitu Allah Ta'ala sebagai sang pencipta daripada dunia yang di mana dia hidup, di mana dia berpijak, dan di mana nanti setelah dia meninggal. Nah, kenapa tidak mau ikut aturan? Nah, seharusnya kan hal itu dipertanyakan juga kepada orang-orang yang berperilaku seperti itu. Kamu mau taat terhadap peraturan yang ada di dunia ini? Taat terhadap aturan di lingkungan, harus baik kepada tetangga, kamu mau. Kamu tidak mau melanggar aturan-aturan yang ada di pemerintahan. Tapi kenapa kamu tidak mau ikut dengan peraturan yang dibuat oleh Tuhan? Itu. Mungkin itu yang harus dia selesaikan dulu. Iya, Pertanyaan itu di dalam dirinya gitu. Iya, harusnya kita nggak boleh milih-milih aturannya gitu ya Pak ya. Nggak boleh milih kayak sholat nggak usah deh, tapi berbuat baik sama orang boleh, gitu nggak? Islam nggak boleh kayak gitu ya Pak ya. Secara fitrati ya begini, kalau misalnya orang itu sudah memiliki anak misalnya, atau dia bos di satu perusahaan, Iya. dia mau nggak karyawan dia mentaati satu aturan yang dia buat dan tidak mau mentaati aturan yang lain yang dia buat? Nggak mungkin sih. Begitu juga orang tua kepada anak, orang tua bikin aturan, kemudian anaknya pilih-pilih. Saya mau aturan yang ini saja, yang itu saya nggak mau, ya kan? Iya. Nah, dari fitrat itu saja, konsep yang dikemukakan tadi itu kan tidak diterima oleh fitrah sebagai seorang manusia kan? Iya. Nah, itu. Nggak boleh pilih-pilih gitu ya Pak, harusnya semuanya gitu ya Pak. Iya dong. Nah, iya. Terus Pak kan dalam khutbah ini Huzur juga menyinggung bahwa sebenarnya amal adalah senjata dalam keimanan. Yes. Nah, maksud dari senjata dalam keimanan ini seperti apa Pak? Kenapa amal tuh jadi senjata keimanan? Ya, orang melihat iman seseorang dari mana? Dari apa yang dia kerjain gitu ya Pak. Kang Ansar mengaku beriman, saya beriman kepada Tuhan. Saya ini hambanya Tuhan. Dari mana saya bisa tahu Kang Ansar ini hambanya Tuhan? Kan hanya Tuhan yang tahu dengan Kang Ansar. Tapi bagaimana saya bisa melihat? Yaitu dari apa yang Kang Ansar lakukan terhadap saya. Kalau Kang Ansar baik terhadap saya, ya, bersikap lemah lembut ketika ngobrol, ya, tidak banyak menggunjing orang lain yang tidak pada tempatnya. Yeah. Di situ saya baru melihat keimanan Kang Ansar. Oh, orang ini ternyata memiliki kedekatan ini terhadap Tuhan ini. Karena dia menjaga lisannya, dia menjaga matanya, dia menjaga perbuatannya, tangannya, kakinya. Dari situ kita baru bisa melihat seseorang itu ada hubungan tidak antara dia dengan Tuhan. Kalau misalnya dia mengaku berteriak bahkan misalnya saya orang beriman, tetapi di situ dia suka menyakiti orang, omongannya kasar, suka nipu, suka berbohong.
Siapa orang yang mau bilang kalau dia punya hubungan dengan Tuhan? Padahal zat Tuhan itu kan adalah zat yang semuanya baik bagi manusia. Ya kan? Iya. Firman-Nya selalu baik untuk kepentingan manusia. Ya, apa yang dilakukan Tuhan, sedemikian Tuhan menciptakan bumi ini untuk kita hidup, kan semuanya baik. Udara diciptakan, matahari diciptakan dengan gratis, ya kan? Iya. Semuanya baik. Nah, kalau ada amal yang tidak baik dari manusia, dari kita, kemudian kita mau kaitkan itu dengan Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, kan tidak make sense. Perbuatan buruk kita kaitkan dengan hubungan kita dengan Tuhan, padahal Tuhan itu semuanya Baik. zatnya baik. Tidak make sense. Maka orang bertanya, kamu jangan-jangan bukan punya hubungan dengan Tuhan, tapi kamu punya hubungan dengan Setan gitu ya Pak, atau dengan yang buruk-buruk setan itu gitu. sendiri, Iya. itu. Jadi kalau dimaksud dengan senjata keimanan tuh berarti kalau amal kita baik itu bisa membantu memupuk keimanan kita menjadi lebih baik gitu ya Pak ya? Tentu, maka Hazrat Masih Maud dengan gamblang menyatakan, jika seseorang sholatnya benar, maka amalnya benar. Sholatnya benar maka amalnya benar. Ya, maka tidak bisa orang mengatakan, oh saya rajin tahajud, saya sholat 5 waktu tepat, begitu azan saya tinggalkan semua kepentingan dunia, saya sujud di hadapan Tuhan. Tapi kalau setelah dia sholat kemudian dia masih suka korupsi, ya, masih suka ngeledekin orang, ngebully orang, itu di hadapan Tuhan semua yang dia lakukan itu kosong gitu. Kosong. Itu dengan sangat tegas Hazrat Masih Maud. Jadi kita nggak, ini buat pengingat kita semua sebenarnya Pak ya, untuk pemirsa MTA juga mungkin kita udah sholat 5 waktu atau mungkin udah kita tambahin additionalnya, udah tahajud pula, udah puasa segala macam, tapi kalau kita masih ada kebocoran-kebocoran di amal itu bisa jadi sholat kita nggak diterima gitu ya Pak ya? Nggak ada artinya gitu ya Pak ya? Ya tidak artinya, bahkan Uzur mengatakan tidak diterima itu sholat yang modelnya seperti itu. Iya. Duh, untuk apa dia sujud terus di hadapan Tuhan, tapi dia tidak memperbaiki amalnya, itu untuk apa? Untuk apa iman yang seperti itu? Tuhan tidak perlu iman yang seperti itu. Itu dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud secara panjang lebar. Wah, ini pengingat banget sih Pak. Saya jadi khawatir, aduh, sholat saya diterima nggak selama ini gitu. Terus ini Pak, saya tuh pernah baca buku Filsafat Ajaran Islam bahwa manusia itu bisa naik turun gitu ya Pak, kondisinya kayak balita yang dia bisa belajar jalan terus dia bisa jatuh lagi, belajar lagi gitu. Dalam konteks iman dan amal ini gimana Pak? Apakah kalau kita masih ada, kita buat dosa gitu, terus keimanan kita masih naik turun gitu, kadang mau berkhidmat di jemaat, kadang enggak, kadang bergunjing, kadang tobat gitu, tobat segala macam gitu-gitu, itu gimana sih Pak sebenarnya? Apakah berarti artinya semua yang nggak ada artinya? Seperti yang Bapak bilang tadi gitu, sholatnya nggak diterima kalau masih izin keburukan, apa sebenarnya Allah juga melihat progresnya gitu Pak? Karena kan kayak manusia nggak sempurna gitu ya Pak. Kadang berbuat baik gitu, kadang mungkin ceramah, kadang habis itu berbuat dosa gitu Pak. Ya, yang saya sampaikan tadi adalah jenis orang yang merasa dirinya benar terhadap tindakan yang seperti itu. Iya. Misalnya dia tahajud bagus, sholat 5 waktu bagus, tetapi dengan amaliyah dia buruk. Kemudian dia merasa bahwa enggak, saya ini orang soleh. Nah, orang yang dalam posisi seperti itulah Hazrat Masih Maud, kamu percuma melakukan ibadah-ibadah itu. Yeah. Ya, tapi berbeda halnya dengan seseorang yang dia tidak dalam posisi membenarkan kelakuan dia tadi. Kalau tadi yang disampaikan oleh Kang Ansar dalam buku Filsafat Ajaran Islam, itu adalah tingkatan keimanan manusia. Ada jatuh bangunnya. Nah, di dalam khutbah itu Huzur menjelaskan sebagai 2 bentuk kelemahan. Yaitu kelemahan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Jadi ada jenis kelemahan tuh begini. Kalau di dalam khutbah itu dijelaskan secara sangat mendalam ya. Yang pertama, hambatan itu terkait dengan niat. Kemudian perbaikan ya terkait dengan niat, kemudian dengan ilmu pengetahuan, kemudian juga dengan bagaimana tekad untuk melakukan perubahan amaliyah itu. Tetapi ada juga di dalam melakukan ketiga hal tadi, itu manusia terhambat lagi oleh 2 hal, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Contohnya begini, yang pertama adalah ada seseorang yang sudah memiliki keilmuan, sudah tahu tuh ilmunya sudah bagus gitu. Tetapi pada saat itu dia jatuh ke dalam jurang kemaksiatan misalnya. Nah, untuk melakukan perbaikan dirinya, dia hanya membutuhkan
motivasi dari orang lain. Karena ilmunya dia sudah punya. Ilmunya udah ada, Itu. ya. Hanya tinggal dilakukan penyadaran. Ayolah jangan begitulah, kan kamu tahu perbuatan itu nggak bagus. Iya. Kamu pun sudah punya ilmunya lah tentang itu. Diberikan motivasi akhirnya dia kembali lagi kepada jalan yang benar. Atau Hadrat Khalifah mentamsilkan dengan seseorang yang dulunya terbiasa mengangkat beban misalnya 40 kilo. Iya. Karena sudah lama dia tidak latihan angkat beban, kemudian dia dihadapkan dengan beban 40 kilo. Dia merasa ragu, saya mampu nggak ya angkat beban ini ya dengan berat segini ya. Iya. Dia ragu-ragu di dalam dirinya, padahal dia sudah pernah angkat beban 40 kilo. Iya. Tinggal dikasih motivasi, bisa kok, dulu bisa, ayo pelan-pelan angkat. Dia akan angkat bebannya pelan-pelan. Oh iya ternyata bisa. Nah orang yang dalam posisi seperti itu tinggal kita yakinkan, ayolah berubahlah. Iya. Nah, misalnya ini kan kamu sudah tidak muda lagi, misalnya kalau sudah yang ansor, atau kalau yang masih muda, ayolah mumpung masih muda, jangan terlalu habiskan waktu dengan keburukan misalnya. Nah ada yang nomor 2 ya, kondisinya adalah dia tidak terbiasa mengangkat beban 40 kilo. Iya. Dia biasanya dulu mengangkat beban 20 kilo saja. Tetapi sebenarnya kemampuan dia kalau dilatih juga bisa mengangkat beban 40 kilo. Nah ada orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang suatu kebaikan. Dan dia sudah terbiasa hidupnya terjerumus ke dalam keburukan. Iya. Nah maka untuk bisa melakukan perbaikan, karena dia belum punya ilmunya, belum pernah melakukan kebaikan itu, dan dia dalam posisi buruk, maka yang diperlukan adalah bantuan. Ayo latihan yuk sama-sama dengan saya. Kamu nggak biasa ya angkat beban 40 kilo, kamu biasanya 20 kilo ya. Oh gini loh caranya untuk angkat beban 40 kilo itu supaya badan kamu tidak sakit, caranya begini loh. Oh kamu tidak tahu ya tentang kebaikan yang ini ya. Kamu belum pernah ya melakukan kebaikan ini ya. Ayo sama-sama dengan saya yuk. Nah, gini loh ilmunya, gini loh caranya. Sehingga dia bukan hanya termotivasi, tetapi mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kebaikan itu. Sehingga tergeraklah tekad dia untuk melakukan perbuatan amaliyah yang baik. Nah itu. Luar biasa Pak, berarti sebenarnya saya ngeliat Islam ini agama yang nggak lenje-lenje gitu. Jadi cukup firm untuk bilang bahwa kalau kalian sholat tapi masih melakukan kejahatan-kejahatan keburukan ya kalian nggak diterima sama aja bohong gitu. Tapi di sisi lain kalau kita menyadari keburukan itu dan kita nggak membanggakan diri atau ngerasa itu benar, masih ada ruangnya gitu ya Pak. Islam masih memberikan ruang bahwa ya memang kondisi keimanan kita, perbuatan amal kita itu naik turun. Ya kita butuh mengatasi kelemahan tadi dengan yang Bapak bilang tadi, yaitu motivasi dari orang luar, dukungan-dukungan dari orang sekitar gitu ya Pak ya. Betul sekali. Wah luar biasa. Baik, pemirsa MTA dimanapun berada, itulah episode kita pada hari ini di mana kita belajar betapa pentingnya amal dalam keimanan kita gitu. Jadi mungkin kalau kita selama ini udah ngerasa, oh kita tahu tentang kenabian, kita tahu tentang ketauhidan dan semacamnya, mungkin kita perlu cek juga, jangan berpuas diri. Kita perlu ngecek apakah sehari-hari kita sudah mengaplikasikannya gitu. Apa kita sudah berbuat hal-hal baik gitu. Dan kalau kita sudah merasa bangga dan puas dengan sholat kita, puasa kita, tahajud kita, mungkin kita juga perlu cek juga sehari-hari apa kita masih bergunjing. Apa kita masih suka ngomongin orang lain di belakang, memfitnah, atau kita masih suka melakukan dosa-dosa yang mungkin kita sepelekan gitu. Karena bisa jadi artinya sama aja bohong gitu. Dan hari ini kita belajar bahwa kalau pemirsa MTA dalam posisi itu masih ada jalannya, yuk seek for help, yuk cari motivasi dari luar, lebih aktif lagi dalam kegiatan, siapa tahu kita bisa sama-sama ke jalan yang benar, bisa sama-sama memperbaiki amal supaya keimanan kita bukan keimanan yang kosong. Itu saja pemirsa pada episode kali ini. Jangan lupa untuk nonton Sirron Khalifah untuk tahu pengaplikasian dari khutbah huzur pada episode lainnya. Saya Ansar Ahmad selaku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.